Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan kepada nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Ahad pekan ketiga ba'dal maghrib di tempat yang Allah cintai dan Allah muliakan ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji seperti biasa satu kitab yang disebut dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yang mana kitab Al-Arba'in Nawawiyah adalah berisi hadis-hadis pilihan yang disebut dengan hadis Jawami'ul Kalim, hadis yang lafaznya pendek, tidak panjang, tetapi memiliki makna yang sangat padat. Hadis-hadis pilihan yang juga disebutkan oleh para ulama alaihi madarul Islam, yang mana Islam secara garis besar itu dibangun di atas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yang mana jumlahnya adalah 42 hadis. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-16, yang mana di pertemuan yang lalu terakhir kita telah mengkaji dan membahas hadis nomor 15. Oleh karena itu pertemuan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-16. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, al-hadisus sadis asyar, hadis nomor 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang nomor 16 dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Usini, berikan aku wasiat wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la taghdab. Rasul mengatakan jangan marah. Faraddada miraran. Tapi terus saja pemuda yang bertanya tadi mengulang lagi, berikan wasiat kepadaku wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Diulang, tetap jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la taghdab, jangan marah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasannya pemuda yang bertanya kepada Rasulullah, yang meminta wasiat kepada Rasulullah, itu namanya adalah Abu Darda. Jadi pemuda yang dimaksud di sini dalam riwayat yang lain, riwayat yang kita baca tadi riwayat Imam Bukhari nggak disebutkan, cuman anna rajulan, ada seorang laki-laki. Tapi di riwayat yang lain disebutkan yang bertanya pada saat itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam riwayat yang lain juga Abu Darda, kalau di riwayat yang tadi kita baca faraddada miraran, disebutkan dia mengulang berkali-kali pertanyaan yang sama, berikan kepadaku wasiat wahai Rasulullah, berikan kepadaku wasiat wahai Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan lafaz yang diulang oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang keduanya Abu Darda mengatakan, "Ya Rasulullah,
dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wala tuksir aliyya. Ini riwayat yang lain. Ketika dikatakan, ya Rasulullah berikan wasiat kepadaku, Rasulullah menjawab jangan marah. Kemudian diulang lagi oleh Abu Darda dalam riwayat yang lain. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku kerjakan aku bakal masuk surga, tapi jangan banyak-banyak wahai Rasul. Jadi kata Abu Darda, kasih tahu wasiatnya sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Dia mau beramal dengan amalan yang sedikit tapi dapat ganjarannya berupa surga. Ini kita banget nggak nih? Ya. Jangan bilang gue banget kan gitu. Pengen amalannya sedikit, jangan banyak-banyak, tapi ganjarannya surga. Itu yang ditanya oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban Rasulullah? La taghdab, tetap jangan marah. Kemudian diulang lagi oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaidni min ghadabillah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menjauhkan diriku dari kemurkaan Allah. Jawabannya apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Nah ini diulang. Maksud farad damiraran diulang berkali-kali oleh Abu Darda. Jawabannya tetap jangan marah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dikatakan Abu Darda berpikir, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 3 kali ditanyakan wasiat, tetap jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ternyata setelah Abu Darda radhiyallahu taala anhu berpikir, benar wasiat Rasulullah. Kenapa diulang jangan marah, jangan marah, jangan marah? Karena kemarahan itu adalah miftahus syarr, kunci dari segala keburukan. Makanya perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hancur rumah tangga yang telah dibina, kebahagiaan telah dia kumpulkan berpuluh-puluh tahun, hancur hanya karena marah yang sesaat. Cerai gara-gara emosi, marah. Padahal dia sudah kumpulkan kebahagiaan begitu besar. Banyak sudah kebahagiaan yang dia rasakan. Berpuluh-puluh tahun dengan pasangannya. Hancur seketika. Karena marah. Dan yang lain juga banyak kerusakan yang ditimbulkan karena marah. Berapa banyak persahabatan yang sudah dijalin sekian puluh tahun. Menjadi sahabat karib, dekat banget. Putus dan hancur persahabatan gara-gara marah. Emosi sesaat habis. Persahabatan yang begitu erat hancur, putus gara-gara emosi dan marah. Dan memang benar jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bohong. Nggak ada itu yang mengatakan, "Oh, kami berpisah, cerai karena kami sama-sama bahagia." Bohong. Rata-rata namanya orang cerai, kebanyakan asal muasalnya karena marah. Mana ada orang cerai, "Wahai istriku yang tersayang," sambil senyum, "aku ceraikan engkau." Bahagianya? Enggak ada, itu mustahil. Ada orang menceraikan istrinya sambil tersenyum dan mengatakan, "Karena kebahagiaan, aku ceraikan kamu." Karena marah. Karena emosi yang enggak bisa ditahan. Terjadilah perceraian. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sifat marah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam ketika menjelaskan tentang hadis yang barusan kita baca tadi di awal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Ini maksudnya bukan berarti kita harus hilangkan sifat marah dari diri kita. Ini mustahil jamaah. Mustahil sifat marah itu hilang dari diri setiap manusia. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang telah Allah jadikan ketetapannya. Setiap manusia pasti ada punya sifat marahnya. Lalu apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La taghdab, jangan marah. Maksudnya di sini bukan kita diperintahkan untuk menghilangkan sifat marah itu, karena itu mustahil. Itu sudah ketetapan Allah. Setiap manusia punya potensi untuk dia marah. Itu sudah Allah tetapkan. Tapi maksudnya di sini ada dua.
Maksudnya jangan marah di sini ada dua. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang pertama, maksudnya la taghdab artinya jangan engkau marah kecuali karena Allah. Adapun karena yang lain jangan. Karena itu malah marah yang tercela. Tapi kalau marah karena Allah, Nabi Muhammad SAW pun sering sekali marah karena Allah. Bukan karena pribadi dia dicela, enggak pernah Rasulullah SAW marah selain karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun karena pribadi dia dihina, pribadi dia direndahkan, enggak pernah Rasulullah marah. Enggak pernah dibalas balik, enggak pernah. Tapi kalau karena Allah, karena di situ ada kemaksiatan, karena di situ ada kesyirikan, karena di situ melanggar perintah Allah, baru marah Rasulullah SAW. Nah, kalau ini marah terpuji, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud jangan marah artinya kamu jangan marah kecuali karena Allah. Ini satu maknanya. Yang kedua, makna kamu jangan marah artinya kamu jangan marah dengan marah yang tak terkontrol. Artinya kalau kamu marah, yang pertama harus karena Allah, yang kedua tetap dikontrol adab akhlaknya. Nggak boleh serampangan juga marah itu. Makanya perhatikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad marah. Apalagi kita tahu ada kisah ketika Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal ini pernah dia menjadi imam dengan membaca surat Al-Baqarah. Subhanallah. Ya, dia baca surat Al-Baqarah. Saking panjangnya itu surat Al-Baqarah. Sampai-sampai ada satu orang makmum di belakang. Udah nggak tahan lagi dia. Akhirnya dia sholat sendiri. Imamnya sholat sendiri, dia sholat sendiri. Keluar daripada jamaah. Langsung dia takbir sendiri. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut dah. Kepanjangan nih imam surah Al-Baqarah dibaca. Cabut dia. Nggak tahan saya. Nah, pemuda tadi yang kabur, yang keluar daripada sholat berjamaah. Dia sholat sendiri. Tahu sahabat-sahabat yang lain. Diceritakan kepada ya Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad bin Jabal, tadi ketika engkau menjadi imam, ada satu makmum dia keluar. Lantaran dia nggak tahan. Katanya terlalu panjang kau baca surah Al-Baqarah. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, oh hati-hati, jangan-jangan innahu munafik. Hati-hati itu munafik mungkin. Didengar sama orang tadi ini. Maka orang tadi ini nggak terima yang kabur daripada sholat berjamaah tadi gara-gara dibaca surah Al-Baqarah. Imamnya Mu'ad bin Jabal terlalu panjang. Ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh aku telah keluar daripada sholat berjamaah karena ini dan ini dan ini. Dijelaskan semua karena surah Al-Baqarah terlalu panjang. Imamnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Karena dua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Kemudian dipanggil Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW sambil marah nih. Afattannu anta ya Mu'ad? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Kenapa kau baca surah Al-Baqarah? Kan ada surat-surat yang lain. Dan kau menjadi imam seharusnya falyukhaffif. Engkau meringankan untuk jamaahmu yang sholat di belakangmu. Karena di belakangmu ada orang sakit. Ada juga orang tua yang udah gak sanggup lama-lama berdiri. Ada anak kecil. Ada wanita yang anaknya menunggu di rumahnya. Jadi ringankanlah wahai Mu'ad bin Jabal. Marah Rasulullah SAW. Tapi marahnya karena apa? Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW tetap mengontrol walaupun dalam keadaan marah, ucapannya tetap diucapkan dengan ucapan yang hak. Enggak ada di situ dikatakan dasar, goblok, bodoh, hewan, enggak ada. Nah, itu maksudnya jemaah. Jadi la taghdab, yang pertama marah harus karena Allah. Yang kedua, walaupun marah karena Allah, tetap tutur bahasa itu dikontrol. Jangan. Kadang orang marah begitu. Memang iya marah karena Allah. Dia ngelihat ada kemaksiatan. Tapi bahasanya subhanallah. Kebun binatang keluar semua. Nah ini kan repot kalau bahasa seperti ini. Marah sih boleh karena Allah. Boleh. Itu maksiat. Marah kita. Tapi tetap adab dijaga. Ya, bukan berarti bahasa serampangan semua dikeluarin. Ini nggak benar. Nah itu maksudnya Rasulullah. La taghdab. Jangan marah. Yang pertama marahnya harus karena Allah. Yang kedua, kalaupun marah karena Allah, tetap akhlak dan adab, tutur bahasa, kata, sopan santun dijaga. Makanya Rasulullah marah-marah, tapi dia nggak pernah mengeluarkan bahasa-bahasa kasar.
Afatan wa anta ya Mu'ad, engkau membuat fitnah wahai Mu'ad. Marah ini Rasulullah. Tapi tetap bahasanya adalah bahasa yang hak. Nah, ini pelajaran buat kita semua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya khususnya yang menjadi imam, perhatikanlah keadaan makmumnya. Jangan kita subhanallah, memang bagus. Namanya kita kalau kita baca ayat Al-Qur'anil Karim makin banyak memang makin bagus. Sekaligus murojaah kan gitu. Tapi jangan ketika waktu kita jadi imam. Kalau memang pengen murojaah ya setelah selesai kita jadi imam kemudian murojaah sendiri kan nggak masalah. Tapi ketika kita menjadi imam, artinya kita harus bertanggung jawab dan memperhatikan juga makmum yang ada di belakang kita. Perhatikan kalau memang banyak di situ orang-orang yang tak mampu kita baca ya surat-surat yang panjang, ya jangan dipanjangin, cari surat-surat yang pendek untuk memudahkan mereka, dan itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memperhatikan dan memperingankan makmum yang ada di belakang. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, la taghdab, jangan marah. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya tadi Jamil Ulum wal Hikam menjelaskan tentang hadis ke-16 ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Itu mengatakan bahwasannya ada 4 kiat-kiat agar kita terhindar jauh-jauh dari sifat suka marah-marah. Ini khusus bagi mereka yang belum marah ya. Nanti yang sudah marah, terlanjur marah, ada lagi kiat-kiat yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini khusus bagi mereka yang belum marah, sebelum datang marah. Nah, biar marah itu nggak datang, nah ada 4 kiat kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Yang pertama, hendaknya kita menghiasi diri dengan sifat karom. Apa itu sifat karom? Yaitu sifat dermawan. Jadi kalau marah-marah, sifat marah-marah itu nggak pengen datang kepada diri kita, maka hiasi diri kita dengan sifat dermawan, suka membantu dan menolong. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sebenarnya hakikat orang yang suka marah-marah itu adalah orang yang pelit, bukan orang dermawan. Kenapa orang pelit itu suka marah-marah? Karena dia merasa dadanya dan juga hatinya sangat sempit dan membuat dia sesak. Kenapa dadanya dan hatinya terasa sempit? Karena setiap apa yang dia lakukan pasti penuh dengan perhitungan. Artinya nggak ada yang gratis, pelit. Semua yang dia kerjakan pasti ingin mendapatkan imbalan balasan. Itulah namanya orang pelit. Semua dia hitung. Oleh karena itu perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang pemuda datang ke Rasulullah. Ini riwayatnya riwayat hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Datang seorang pemuda ke Rasulullah ingin mengadu, mengeluh. Ya Rasulullah, an qaswati qalbi, hatiku, dadaku terasa sempit dan sesak wahai Rasul. Susah beribadah, mudah untuk marah-marah. Gimana ini? Sesak banget rasanya ini. Sempit rasanya hati dan dada ini. Susah buat istiqomah. Susah buat ibadah dan taat. Ngeluh dia ke Rasulullah. Gimana ini? Apa solusinya wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Aturidu antalina qalbak. Kau mau hatimu kembali lembut, kembali lapang, dadamu nggak sesak, kembali kau jadi orang yang ramah dan tamah, menjadi orang yang gampang beribadah, nggak suka marah-marah. Mau nggak? Mau, kata pemuda tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, it'amil miskin wamsah ra'sal yatim. Kasih makan itu fakir miskin dan usap kepala anak yatim. Maksudnya santuni anak yatim. Menunjukkan apa? Kata Rasulullah, berarti harus dermawan, jangan pelit. Kalau mau hatimu tidak sesak, kalau mau engkau gampang untuk beribadah, nggak gampang untuk marah-marah. Artinya dermawan, bantu orang yang memerlukan. Kasih makan fakir miskin dan usap kepala anak yatim. Jangan cuma diusap doang ya, keluarin juga duit. Ntar anak yatimnya bilang, om usap mulu, lu lapar nih, mana uangnya, kan gitu. Keluar juga uang, santuni maksudnya. Jangan nanti cuma ngusap-ngusap doang. Santuni, bantu.
fakir miskin dan juga anak yatim. Artinya disuruh jangan pelit kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kiat pertama, biar kita nggak gampang marah-marah, biar sifat marah itu pergi jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Yang pertama, hiasi diri dengan sifat dermawan, gampang, ringan tangan untuk membantu. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua adalah kita harus selalu tawadu, artinya kita rendahkan diri. Karena memang hakikat orang yang suka marah-marah, yang pertama kalau bukan itu orang pelit, antum lihat aja, kalau ada orang suka marah-marah, kalau enggak pelit, kalau enggak yang kedua sombong. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kiat yang kedua, kita harus selalu merendahkan diri. Karena merendahkan diri lawannya adalah kesombongan. Dan memang orang yang suka marah-marah, kalau bukan karena pelit pasti sombong. Kenapa dia suka marah-marah? Karena dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang di hadapannya. Dia suka merendahkan orang lain, dan kesombongan itu kata Rasulullah apa definisinya? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Jadi dianggap orang semua itu selain diri dia itu rendah semua. Saya di atas, yang lain di bawah saya. Makanya sudah menjadi ya kebanyakan yang kita perhatikan, majikan marah-marah ke pembantu. Udah biasa kan pemandangan begitu? Majikan marah-marah ke sopirnya, komandan marah-marah ke anak buahnya, atasan marah-marah ke bawahannya. Kenapa kok lumrah sekali kita perhatikan hal seperti itu? Karena dia merasa lebih tinggi daripada bawahannya. Karena dia merasa lebih tinggi, karena dia majikan, ini pembantunya. Karena dia merasa dia direktur, dia kepala perusahaan, sedangkan ini karyawannya. Dianggap rendah. Dianggap ini bawahan saya semua ini. Makanya dia gampang marah-marah. Coba kalau kepada orang yang lebih tinggi dari dirinya, contohnya seperti jenderal lah. Siapa yang berani marah sama jenderal? Kalau kita orang biasa contohnya. Apa nggak dikamplengin? Kenapa? Karena jenderal lebih tinggi daripada dia kan gitu. Nah jadi orang yang suka marah-marah itu kalau bukan pelit pasti sombong. Dan kenapa dia sombong? Karena dia merasa lebih tinggi dan orang lain yang selain daripada dirinya itu rendah. Di bawah dia semua, cemen semua itu kecil. Ya, nah, itu bahasa orang, kata orang kan gitu. Nah makanya agar marah ini tidak mudah datang kepada diri kita, selalu kita tawadu. Kita rendah diri. Kita selalu hormatin orang lain. Jangan pernah merasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Selalu kita hormati orang lain itu. Maka dengan itu insya Allah sifat marah-marah tadi nggak dekat-dekat pada diri kita. Ini kiat yang kedua. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kiat yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah kita harus banyak-banyak senyum kepada orang lain. Dan senyum ini enggak mahal, enggak susah, dan juga enggak bakal habis walaupun dibagi kepada sekian juta orang. Kalau uang, mungkin kalau kita bagi kepada orang-orang banyak, lama-lama habis uang itu. Tapi kalau senyum insya Allah enggak susah dan juga enggak bakal habis. Enggak pernah kita dengar ada orang senyumnya habis lantaran dibagi terlalu banyak kepada orang-orang. Enggak pernah ada kisah seperti itu ya. Kalau uang ada, habis uang saya kenapa? Habis saya bagi-bagikan ke orang-orang semua. Tapi kalau senyum nggak ada. Maka kita harus memperbanyak senyum. Dan senyum ini gampang. Tinggal kita lebarkan ya bibir kita, tampakkan sedikit gigi, nggak ada susahnya. Ustadz, saya nggak bisa senyum, pembawaan saya begini udah. Kalau nggak bisa senyum, ambil cermin di rumah, belajar senyum. Lebarkan dikit bibir, tampakkan, ada itu senyum dah. Masih lupa juga, ambil lagi cerminnya, belajar lagi. Insya Allah lama-lama bisa. Nggak ada cerita lah orang nggak bisa senyum gimana. Tapi memang ada orang sebagian begitu, memang pembawaan raut wajahnya kali ya. Nggak bisa senyum, tapi ini subhanallah, keterlaluan banget lah. Kalau Masya Allah, seumur hidup begitu nggak bisa senyum. Tersiksa betul hidupnya. Ya. Nah senyum jamaah. Senyum insya Allah ya sifat marah itu akan jauh-jauh, nggak mau dekat dari diri kita. Kemudian kiat yang keempat disebutkan oleh
Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, agar sifat marah itu tidak dekat-dekat sama kita, maka kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita beriman. Dan memang semua apa yang terjadi, apa yang tidak membuat kita senang, itu memang sudah dicatat sama Allah. Semua kejadian sudah Allah catat takdir itu. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah sudah mencatat semua takdir-takdir makhluk ciptaannya sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bukan sebelum diciptakannya kita, sebelum diciptakan langit dan bumi. Artinya kita pun belum ada. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, selama 50.000 tahun sudah Allah catat semua apa yang bakal terjadi. Ini yang membuat kita sakit, ini yang membuat kita marah, ini yang membuat kita nggak suka. Itu udah Allah takdirkan. Jadi kalau kita beriman kepada takdir Allah, gampang kita untuk menolak rasa marah itu. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Dia sudah menghina saya, ya memang sudah Allah takdirkan begitu, ya udah kita maafkan aja. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat meredam kemarahan ini bukan sifat sembarangan loh. Sifat orang yang gak suka marah-marah ini adalah sifat luar biasa loh. Bukan sifat sepele. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133, begitu juga 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Coba lihat, kata Allah, cepat masuk ke dalam surga yang mana luasnya itu seperti luas langit-langit dan bumi dan disiapkan khusus untuk orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya baru dijelaskan siapa mereka yang bakal masuk surga yang begitu luasnya seperti langit dan bumi. Siapa mereka yang direkomendasikan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Siapa? Ayatnya dilanjutkan 135 surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiman disebutkan wal afina anin nas. Salah satunya adalah mereka yang suka memaafkan orang lain dan juga kadhiminal ghaid, dan yang gampang untuk menahan marahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Salah satunya yang masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi adalah mereka al-kadhimin al-ghaid, yang menahan marahnya, dan juga wal afina anin nas, yang dia memaafkan orang lain. Artinya nggak marah. Berarti ada 3 keutamaan di sini kata para ulama tafsir. 3 keutamaan bagi orang yang menahan marahnya dan memaafkan orang lain. Dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama, dia masuk ke dalam surga Allah. Artinya dia penduduk surga. Yang kedua, dia dikatakan orang yang bertakwa. Karena disebutkan tadi di ayatnya, ya uiddat lil muttaqin, untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, dia dikategorikan sebagai seorang muhsin. Muhsin ini tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam dan iman, jemaah. Kita tahu, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang paling tinggi apa? Ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Perbuatannya namanya ihsan. Nah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang nggak suka marah-marah. Yang pertama penduduk surga, yang kedua dia dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kata Allah, Allah yang rekomendasikan. Kemudian yang ketiga, dia tingkatannya seorang muhsin, bukan lagi muslim, bukan lagi mukmin, tapi muhsin. Lebih tinggi daripada muslim dan mukmin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perihal kiat-kiat agar sifat marah nggak dekat-dekat pada diri kita. Artinya kita sebelum kita marah, maka kerjakan hal-hal itu, insya Allah kita nggak akan gampang marah. Lalu gimana kalau sudah terlanjur marah? Nah, ini gimana nih? Memang udah marah dia ini, udah ngamuk udah. Maka kiatnya pun ada 4, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Kalau tadi yang pertama sebelum marah,
Yaitu apa? Kita hiasi dengan sifat dermawan, satu. Kemudian juga kita katakan tadi, kita harus selalu tawadu, rendah diri. Nggak boleh kita menilai orang lain itu lebih rendah daripada diri kita. Kemudian yang ketiga tadi, sebar senyum. Harus murah senyum. Dan senyum ini nggak mahal harganya, gampang. Dan juga nggak bakal habis walaupun dibagi kepada siapa saja. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa senyum, kan gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir tadi, kita beriman kepada takdir. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, orang menghina kita, orang sudah menyakiti kita, ya bagaimana lagi, sudah Allah takdirkan. Ya sudahlah, maafkan saja. Dan memaafkan orang dan menahan marah, tadi kita sudah sampaikan, mendapat 3 keutamaan. Keutamaan masuk dalam surga, keutamaan menjadi orang bertakwa, dan keutamaan menjadi orang muhsin. Nah lalu bagaimana kalau sudah terlanjur marah? Maka kalau memang sudah terlanjur marah, artinya sudah emosi nih, dan sudah keluar nih, ya, bukan lagi mau datang marahnya, sudah keluar. Apa yang harus kita kerjakan agar marah tadi teredam? Ada kiat-kiatnya. Yang pertama, kita harus berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita berta'awud, berlindung kepada Allah? Karena sifat marah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaiton. Sifat marah itu asalnya dari syaitan. Jadi kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau begitu marah, langsung ucapan itu kalimat. Niscaya akan hilang itu marah. Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada orang berdebat, marah, ya, emosi dengan temannya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu kalimah." Aku tahu ada satu kalimat, "Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Kalau dia ucapkan kalimat itu, niscaya akan pergi marah itu dari dirinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau qalaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Jadi kalimat kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kita sedang marah. Langsung ketika betul-betul ini sudah mau meluap dan memang udah mau keluar kan gitu, bukan akan marah, sudah mau keluar dan bahkan sudah keluar sedikit kan gitu. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini syaitan ini. Karena memang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Syaitan itu dia punya 2 jurus yang sangat ampuh, dan itu adalah 2 titik kelemahannya manusia. Kalau manusia sudah jatuh kepada salah satu titik kelemahan ini, dia sudah dikontrol oleh syaitan sepenuhnya dan dia nggak bisa berkutik lagi. Titik yang pertama adalah puncak syahwatnya. Namanya manusia kalau sudah di puncak syahwat, nggak ada lagi akal pikiran, udah nalar pun udah nggak jalan lagi. Yang ada di otak dia gimana caranya menyalurkan syahwat ini. Nggak peduli dia mau halal mau haram. Ya. Makanya perhatikan, nggak habis pikir kita. Ada namanya orang homoseksual, laki dengan laki. Padahal kalau dipikir dengan akal sehat, mana mungkin? Ini laki. Tapi itulah namanya syahwat. Apapun bisa terjadi. Yang nggak masuk di akal pun bisa dia pikirkan di akalnya, karena sudah berada di puncak syahwat. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man istata'a minkumul ba' falyatazawwad." Kalau memang sudah waktunya nikah, nikah aja deh. Ini yang bujang-bujang nih. Daripada nanti jatuh kepada jurus andalannya syaitan, dikontrol, akhirnya jadi nggak benar. Puncak syahwat itu adalah titik lemahnya manusia. Kalau dia jatuh kepada titik itu, habis, sudah nggak berkutik. Syaitan kontrol betul-betul, karena yang ada di akalnya pada saat itu bagaimana cara menyalurkan syahwatnya. Itu aja, nggak ada yang lain. Karena itu puncak syahwat. Ini satu titik kelemahan manusia. Makanya kita harus betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ini. Karena syaitan jurus ampuhnya itu, satu. Yang kedua adalah puncak kemarahan. Kalau orang sudah berada di puncak kemarahan, apapun bisa dia lakukan. Makanya perhatikan, ada sebagian padepokan-padepokan yang mengajarkan ilmu kekebalan, ilmu tenaga dalam yang menggunakan syaitan. Itu syarat utama pertama yang harus dia lakukan untuk mengeluarkan jurus andalannya adalah apa? Marah sejadi-jadinya. Kenapa begitu? Karena kalau dia sudah betul-betul di puncak kemarahan, syaitan gampang ngontrol.
Akhirnya keluar jurus andalannya kan gitu. Kebal badannya. Hati-hati jamaah. Puncak syahwat dan puncak kemarahan. Ini adalah dua titik kelemahan manusia yang betul-betul akan dikontrol oleh syaitan dan manusia tak berkutik sama sekali. Oleh karena itu, kita ketika sedang marah, berta'awudzulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagi yang sedang marah, maka dia berwudu. Dengan wudu seperti wudunya ketika akan sholat. Kenapa kita harus berwudu? Karena disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar. Marah itu asalnya dari syaitan. Karena syaitan senang kepada orang yang marah-marah. Karena dia bisa mengontrol orang itu. Nah, syaitan itu sendiri tercipta dari api. Ya. Innama tutfi'un naru bilma, dan api itu cuma bisa dipadamkan dengan air. Maka kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau ada yang marah di antara kalian, maka cepat segera berwudu. Karena tadi marah itu dari syaitan, syaitan itu diciptakan dari api, dan api bisa padam dengan air, maka berwudu. Kalau ada orang yang sedang marah-marah, cepat wudu. Insya Allah hilang marah itu. Ya. Kemudian kiat yang ketiga, bagi orang yang sedang marah nih, bukan yang belum marah. Bagi orang yang sedang marah, maka dia harus segera mengganti posisinya. Dan ini ajaran dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau ada seorang kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka segera duduk. Artinya ganti posisi. Kalau dia sedang duduk, segera berbaring. Makanya perhatikan, kita tahu ada kisah diriwayatkan oleh di dalam hadis yang sahih ketika Ali bin Abi Thalib marahan dengan istrinya Fatimah putri Rasulullah. Kemana Ali bin Abi Thalib? Pergi ke masjid tidur. Sampai dibangunkan oleh Rasulullah, dikatakan, "Kum ya Aba Turab." Karena waktu itu masjid Nabi SAW enggak lantai seperti ini, tapi tanah. Sehingga begitu tidur, banyak debu lah di badannya Ali bin Abi Thalib. Sehingga dikatakan, bangun wahai bapaknya tanah, Abu Turab. Karena badannya penuh dengan debu, dengan tanah. Karena dia tidur di masjid Rasulullah, dan masjid Rasulullah pada saat itu alas lantainya adalah tanah. Nggak ada keramik, nggak ada semen. Nah lihat, Ali bin Abi Thalib marah. Ya mungkin ya biasalah dalam rumah tangga, mungkin ada emosi yang tersulut. Ya sudah, akhirnya Ali bin Abi Thalib ganti posisi. Ini menunjukkan apa kata para ulama? Kalau dia dalam keadaan berdiri, dia ganti dengan duduk. Kalau dia berada dalam keadaan duduk, dia ganti dengan tidur. Kalau dia nggak bisa marah, berdiri juga tetap marah, duduk juga tetap marah, tidur juga tetap marah, maka ganti posisi dengan pindah tempat, kata para ulama. Tapi ingat, pindah tempatnya jangan ke tempat maksiat dong. Ini sebagian ada orang begitu, cekcok dengan istrinya, akhirnya pergi dia ke tempat kelabing. Tambah hancurlah, setan makin senang. Apalagi perginya ke tempat panti pijat, tambah marah. Kenapa? Yang pijatnya nenek-nenek. Yang marah. Jangan datang ke tempat hal-hal begitu. Jangan pergi ke tempat hiburan. Kalau memang marah, ya pergilah ke tempat yang baik. Masjid, baca Al-Quran. Memang iya, kita diperintahkan untuk mengganti posisi, dan begitu bagusnya. Bagi suami yang mungkin istrinya ngomel-ngomel kan gitu, nggak tahan dia, daripada dia lawan juga, karena kalau namanya emosi, api dengan api hancur jadinya. Kalau ada yang jadi api, berarti harus ada yang jadi air, kan begitu dalam rumah tangga. Ya kita sebagai suami mungkinlah marah-marah istrinya, ada yang kurang begini, ya udah, nggak sanggup kita duduk, tetap aja dia ngomel, panas kuping. Kita tidur pun tetap aja suaranya masuk ke telinga. Ya pindah cari tempat lain. Nggak bisa di rumah, ya tempat yang lain yang baik lah. Yang jelas jangan tempat maksiat. Waktunya azan. Azan selesai kita sholat atau? Ada beberapa menit. Tafadhal barakallahu fik yang azan. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit pembahasan yang tersisa. Kemudian kiat yang keempat, bagi yang sedang marah agar marah itu teredam adalah dia diam.
Jangan ngomong. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian marah, hendaknya diam. Udah jangan diladeni. Ini ada orang marah, ngomel-ngomel, maki-maki. Jangan kita ladeni, udah diam, tahan, diam aja udah. Karena kalau kita ikut terpancing ya sama aja, emosi sama emosi, marah sama marah, ya setan-setan juga ujung-ujungnya. Diam. Makanya untuk para suami ataupun para istri, kalau suaminya marah-marah ataupun istrinya marah-marah, udah diam aja, jangan ladenin udah. Ya, nanti lama-lama dia capek sendiri kok. Kalau udah capek, diam juga dia. Tapi kalau kita ladenin, kita juga ikut ngoceh juga, ikut ngerocos juga, marah juga, habis lah udah. Yang sini jawab, yang sini balas, yang sini jawab, yang sini balas. Udah. Jangan dijawab. Udah bang, kalau kamu jantan ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah orang tua. Diam aja udah. Justru karena saya jantan saya nggak balas kamu kan gitu. Kalau saya balas kamu ya sama aja saya macam kamu, orang marah-marah kan gitu. Diam aja, yang ngoceh sana sini udah. Ngoceh di ruang tamu kita pindah ke tempat tidur. Dia pergi ke tempat tidur, ya udah kita pergi ke masjid baca Quran gitu. Kemudian yang terakhir mungkin kita tutup dengan pembahasan ini, dan ini inti daripada untuk meredamkan marah, yaitu ingat kembali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang ganjaran apa yang Allah bakal berikan bagi orang yang bisa nahan marah ketika dia sedang marah. Ini intinya nih. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa menahan marahnya padahal dia sanggup untuk marah, maka da'allah ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu min huril ain masya. Kata Rasulullah, siapa yang bisa menahan marahnya dalam keadaan dia sedang marah dan dia sanggup untuk marah. Ya seperti istri kita bisa marahin istri kita kan? Sanggup dia, mampu dia memang punya ya kondisi dalam keadaan membalas apa yang orang itu katakan, sanggup, mampu. Tapi dia tahan. Apa kata Rasulullah? Nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia di depan manusia-manusia yang ada, di seluruh makhluk-makhluk yang ada, Allah panggil namanya dan semua orang dengar nama dia dipanggil sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu pilihan dari bidadari mana yang dia mau, silahkan pilih, ambil, terserah. Jadi kalau ada istri kita ngomel-ngomel nih, udah diam aja. Dalam hati, wah bentar lagi bidadari nih pilihannya. Tapi jangan diucapin di depan istri, tambah ngamuk dia. Dalam hati aja. Ngomel, kenapa ini kurang, kenapa ini kurang. Bentar lagi bidadari, dan ini kan gitu. Jangan bilang, udah marah aja terus, makin banyak bidadari saya nanti di surga. Jangan ngomong gitu. Oh kurang ajar kamu bang. Saya marah malah kamu ngomongin bidadari kan gitu. Jangan, dalam hati aja, selesai udah, nanti capek sendiri, diam sendiri. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita boleh marah tapi marah karena Allah yang pertama. Kemudian walaupun marah karena Allah, tetap kita jaga tutur bahasa, adab, akhlak, sopan santun, tidak mengeluarkan kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab." Ya Allah, aku selalu minta kepadamu untuk diberikan kalimat hak, baik itu dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Makanya kita harus tetap marah, boleh marah, tapi marah karena Allah, kemudian tetap kita mengucapkan perkara yang hak, bukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.